Di zaman dahulu, terlahirlah seorang tokoh bernama Archimedes di kota kecil bernama Syracuse di Pulau Sisilia. Ia tumbuh menjadi seorang yang tidak hanya pandai dalam matematika, tapi juga ahli dalam fisika dan ilmu rekayasa. Archimedes pernah menempuh perjalanan ke Alexandria, pusat ilmu pengetahuan yang terkenal. Setelah itu, ia kembali ke kota kelahirannya dengan kepala penuh dengan ide dan penemuan brilian. Matematika menjadi sahabat akrabnya, dan ia menciptakan konsep-konsep baru, bahkan mengembangkan kalkulus geometri. Meski sudah lama berlalu, karya-karya brilian Archimedes tetap menjadi warisan berharga dalam dunia ilmu pengetahuan. Ia punya satu tulisan yang cukup bikin kepala pusing, namanya On the Sphere and Cylinder. Di situ, ia bahas macam-macam tentang bola, tabung, dan kalkulus geometri. Jadi, kalau kamu mau ngitung volume bola atau tabung, bisa deh intip tulisan ini. Ada juga satu tulisan lagi, Measurement of a Circle. Di sini, si Archimedes ngasih metode buat menghitung nilai pi. Cuma, ia pakai trik geometris, bukan rumus rumit kayak sekarang. Nah, ada satu lagi nih, The Method of Mechanical Theorems. Sayangnya, yang kita punya sekarang itu naskah yang dicoret-coret sama orang lain. Tapi kabarnya, di situ Archimedes ngebahas metode-metode dan prinsip-prinsip matematika yang canggih. Terus, yang gak bisa dilupakan, hukum apungannya Archimedes. Ia bilang kalau benda yang dicekamupin ke dalam cairan bakal ngalamin gaya apungan sebesar berat cairan yang tergantikan. Konsep ini muncul waktu ia lagi sibuk ngukur vokamume benda aneh yang gak beraturan. Dulu, si Archimedes ini punya filosofi hidup yang lumayan keren. Pertama, ia percaya banget bahwa keajaiban penemuan tuh ada dalam hal-hal yang sederhana. Jadi, walaupun ngadepin masalah yang ribet, ia lebih suka pakai cara yang simple dan elegan. Terus, si Archimedes ini suka banget eksperimen dan ngamatin. Jadi, ilmunya ia bangun dari pengalaman langsung, bukan teori doang. Makanya, ia bisa jadi salah satu ilmuwan paling praktis di zamannya. Yang bikin beda, ia nggak cuma mikirin matematika dan fisika buat di kertas, tapi juga buat dipakai di kehidupan sehari-hari. Contohnya, waktu ia bantuin ngebangun senjata buat pertahanan kota. Jadi, filosofinya ada hubungannya sama dunia nyata. Terus, si Archimedes ini keras kepala banget dalam mengejar kebenaran. Ia nggak kenal lelah dalam mencari jawaban buat masalah-masalah matematika dan fisika yang nantinya jadi warisan buat kita. Jadi, kira-kira gitu deh filosofi hidupnya si Archimedes. Sederhana tapi keren, praktis tapi penuh semangat. Si Archimedes ini punya pengaruh gede banget dalam matematika yang sampai sekarang masih kita rasain. Pertama-tama ia punya trik keren buat ngitung luasan dan volume benda-benda geometris. Nah, trik ini akhirnya jadi dasar kalkulus yang kita pakai sekarang. Terus, ia juga punya urusan sama lingkaran. Di tulisannya yang judulnya Measurement of a Circle, ia kasih metode buat ngitung nilai pi. Jadi, hitungan kamuas dan keliling lingkaran jadi lebih nggak misterius. Yang nggak kalah keren, ia punya konsep apungan. Ide ini yang awalnya buat ngukur vokamume benda aneh, ternyata ngepengaruhi fisika dan juga jadi dasar konsep integral di matematika. Intinya, ia nggak cuma mikirin rumus di kertas, tapi juga bikin konsep yang benar-benar bermanfaat. Oh, dan nggak cuma itu aja, Archimedes juga nyumbang buat teori bilangan. Pemikirannya tentang sifat angka dan pembagian jadi langkah awal buat teori bilangan yang lebih kompleks. Jadi, bisa dibilang, matematika sekarang ini banyak banget ditentuin oleh si Archimedes. Gaya ngitungnya yang sederhana tapi tepat itu bikin kontribusinya tetap keren sampai sekarang.